Selamat pagi. Ini komen Jos ya dari Ibu Eti Afkan. Apakah boleh cuma minum racikan Makcin sedangkan saya mempunyai penyakit metabolik karena budget belum ada untuk beli suplemen yang lain? Mohon penjelasannya. Oh, boleh banget, Bu. Sangat boleh banget. Kenapa saya katakan boleh banget? Karena memang racikan Makcin itu pengganti suplemen yang kita belum bisa beli. Jangan berpikir ketika saya bermasalah dengan pasang cincin, jangan berpikir ketika saya bermasalah dengan bengkak, jangan berpikir ketika saya bermasalah dengan kebocoran kardio saya, jangan juga berpikir ketika kaki saya menjadi eksim, dan kalau diterus-terusin diamputasi, itu saya minum full suplemen semuanya. Enggak, Pak. 2019 saya hanya mengenal Royal Jelly sama Propolis. 2019 sama racikan Makcin. Saya enggak mengenal yang lain. 2019 karena saya member di produk perlebahan dari tahun 2003. Ya, 2003 saya member di produk perlebahan itu. Dan saya sempat mengkonsumsi cukup lama sekali karena saya menjalankan bisnisnya di situ. Makanya saya tahu banget tentang produk yang namanya perlebahan itu, saya tahu persis. Sehingga dari sekian banyak produk perlebahan yang saya pilih untuk saya adalah propolis sama royal jelly-nya. Kenapa? Karena propolis sama royal jelly-nya itu yang memiliki antioksidan, yang memiliki bioflavonoid yang paling bagus dan berhubungan dengan sel yang paling kuat. Nah, itu saya hanya menambahkan propolis sama royal jelly. Tapi selebihnya pagi siang malam yang saya minum cuma racikan Makcin. Nah, ada yang lain. Kenapa racikan Makcin? Karena racikan Makcin ini sudah mengandung nutrisi yang cukup lengkap menurut saya. Kenapa cukup lengkap? Ya karena diracik dari elemen-elemen yang memberikan nutrisi berdampak untuk antiinflamasi dan antioksidan yang cukup mumpuni untuk diri kita. Gampangnya beginilah, Bapak Ibu. Jamu, wes iku wae gampange. Ya, gampangnya jamu. Cuman kenapa ndak pahit? Karena ada caranya, ada rumusnya untuk meracik ini. Sehingga diminum ndak pahit. Ketika kamu bermasalah dengan metabolik, dan kemudian mengikuti pola yang saya sampaikan, ya tidak sarapan, tidak makan malam, itu kan minimal kamu 16 jam tidak makan. Dan kemudian kalau kamu 16 jam tidak makan, kamu tidak ada asupan kayak begini, ya ora kuat. Ora mumpuni, Bu. Selmu loyo, selmu lemah. Selmu tidak memiliki kemampuan untuk bangkit. Kenapa? Ya karena sel kan makanannya kan nutrisi. Ada nutrisi mikro dan ada nutrisi makro. Nah, ketika dia menghadapi sel-sel yang rungkat, ya dia tidak bisa bertindak. Karena apa? Karena sel yang rungkat itu akan tambah kenyang gara-gara selmu tidak ternutrisi. Sel yang rungkat tambah sakti karena gara-gara kamu tidak menjalankan tidak makan. Kenapa? Ya karena sel-selmu itu makanannya sampah. Sesuai dengan keinginan mulut manusia ini kan makanannya kan sampah. Coba aja cek omongan saya. Setiap kamu makan yang kamu pentingkan pasti ganjil perut. Bukan nutrisi. Wah, itu bukan rahasia umum lah. Ya, pagi bangun tidur, waduh, loyo lemes. Itu sebetulnya adalah sinyal otak yang harusnya kamu terjemahkan minum. Dan minum kalau air putih saja masih lumayan. Tapi kalau minummu seperti yang saya lakukan racikan Makcin, yo ini jos banget. Kenapa ya? Karena ini membantu untuk suplai nutrisi tubuh kita. Kalau enggak racikan Makcin, Pak, ya jamu gendong aja. Jamu gendong. Tapi kan jamu gendong kamu enggak bisa memiliki memiliki elemen yang lengkap seperti racikan Makcin. Contoh jamu gendong kamu hanya minum beras kencur. Contoh jamu gendong kamu hanya minum apa? Temulawak. Contoh jamu gendong kamu hanya minum apa? Yang kamu pilih per partnya itu, tidak ada racikan di dalamnya. Kombinasi dari racikan itulah yang membuat nutrisi ke tubuh menjadi lebih lengkap. Tapi
Resiko yang lain ketika kamu minum jamu gendong, kamu nggak bisa minum langsung asli jamu gendongnya. Kenapa? Karena pasti ada minuman gula merah plus jahe. Ya saya enggak berani ngomong itu karena nanti kalau saya ngomong saya dipikir nanti mematikan, memusuhi mereka. Enggak. Kombinasi yang ada dengan gula itu selalu menimbulkan inflamasi yang membuat imun menyerang tubuhnya sendiri. Sehingga ujung-ujung yang dibuat, nanti ujung-ujungnya kamu akan mengalami yang masalah yang paling utama adalah aging. Yang kedua adalah autoimun. Kan itu resikonya, karena akan membuat gut ini bermasalah nanti. Gitu. Yang terbaik apa? Yang terbaik murah, paling murah ya racikan macin. Dari bangun tidur kamu seruputin aja. Buat lagi ya, seruputin, diseduh pakai air mendidih lagi, diseduh air mendidih lagi. 1 saset sampai bening nggak apa-apa. 1 saset sampai bening nggak masalah. Karena apa ya? Karena kita kan butuh air sama nutrisinya ini. Gitu. Diseruputin aja. Ini baru jam 8 saya ada meeting jam 9. Dari bangun tidur tadi jam pagi subuh udah minumnya beginian. Kapan makannya Pak? Nanti jam 11 baru makan telur. Jam 11, jam 12, jam 1 baru makan telur. Makan besarnya nanti jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam 6 sore. Bisa makan tongseng, bisa makan kaki kambing, bisa makan ikan bakar. Bisa pilih aja, tidak ada masalah. Waduh saya tidak punya duit Pak, warteg bisa lebih murah. Ya, nasinya 1 sendok aja. Ya kalau udah kena metabolik ya nasinya dibuang, jangan dimakan. Ya singkirkan nasinya. Nanti kalau saya ngomong dibuang nanti ada yang marah lagi nanti. Ya, singkirkan nasinya, ngegado aja. Ngegado tempe, ngegado tahu, ngegado sop, ngegado ikan kembung 1 biji. Udah cukup. Udah cukup itu. Itu protein dan makanan yang memberikan dampak kamu kenyang lebih lama. Bahkan bisa lebih dari 24 jam. Iya, saya makan gado-gado siang jam 2 saja bisa sampai 24 jam kemudian baru makan kok. Nggak ada masalah kalau kamu udah terbiasa hidup sehat seperti yang saya alami. Makanya orang bilang, Pak Jas makan 1 hari sekali kok badannya nggak kurus-kurus. Loh, ngapain harus kurus? Kalau selmu bagus, metabolikmu bagus, kamu nggak harus kurus. Yang ada adalah seimbang. Berat badan sama tinggi badanmu seimbang. Kan itu badan saya. Mana ada kurus-kurusnya. Ini badan saya. Tapi dari 114 kilo sekarang udah 80 kilo gitu. Ya turun berat badannya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nggak ada masalah buat saya. Orang ngeladekin saya. Orang makan sehari sekali kok badannya masih gendut. Loh gendut dari mana? Matamu picek kayak gendut begini. Bingung saya. Siwer matamu ngeliatin saya gendut. Kadang-kadang bingung saya Kadang-kadang bingung saya dengan komentar orang yang di dalam hatinya udah ada itu comberannya itu. Jadi susah mau dibenahi. Ya, silakan Bu, itu bagus. Minum racikan macin aja, enggak masalah. Ya, minum racikan macin. Nah, kalau udah kena metabolik begini, kurangi semua yang berhubungan dengan gula. Kalau bisa, jangan dimakan. Pangkas supaya apa? Supaya pulihnya lebih cepat. Kamu dibantu kesembuhannya dengan cepat itu ketika kamu di atas 16 jam tidak makan. Nah kalau udah 16 jam terbiasa dan tubuhnya ternutrisi, nah monggo silakan dibuat 24 jam tidak makan. Kayak saya itu 24 jam tidak makan, nggak ada kata-kata ndredeg gini-gini, nggak makan ndredeg itu nggak ada bos. Kamu kalau nggak makan begini, itu berarti otakmu lagi soak. Beneran, bukan minum, yang betul minum. Terbanyak untuk tubuhmu hidup itu minum. Kenapa? Karena selmu bisa makan dari ototmu sendiri. Jadi di dalam tubuhmu itu ada kandungan kalori, kandungan energi yang harus dihabiskan oleh tubuhmu sendiri itu. Jangan pernah bilang kamu kalau tidak makan dredeg. Nah, emang kamu umur berapa tidak makan dredeg begini? Parkinson. Ya Pak Bu, silahkan
Monggo silakan. Kalau masih berat bisa hubungi Vira, nanti screenshot screenshot video ini kasih ke Vira.